belajar yang lebih menyenangkan. Akan tetapi, Bapak Ibu sekalian, dalam melaksanakan belajar dari rumah ini tentu ya juga ada beberapa kendala yang dihadapi oleh siswa. Antara lain ya jaringan internet yang kurang memadai, masih banyak blank spot ya, blank spot sehingga di lapangan itu masih banyak guru atau siswa atau orang tua yang kesulitan untuk mencari signal. Guru juga kesulitan mengamati perkembangan siswa selama proses belajar. Hal yang lain, kadang ya kita juga mencemaskan biaya paket internetnya. Selain itu itulah siswa juga belum terbiasa dengan teknologi ya sehingga perlu didampingi. Ada hal lain juga yang menjadi kendala ya memang pandangan mata yang cepat lelah ya. Kita kadang tidak mampu ya untuk melihat monitor gitu secara terus-menerus, apalagi kalau misalkan dari pagi sampai dengan sore hari itu ya. Dan masih banyak juga ya sekolah atau tenaga pendidik atau orang tua atau siswa itu yang masih minim ya sarana prasarana untuk melaksanakan belajar dari rumah ini. Serta siswa juga kurang konsentrasi karena tidak fokus ya, karena terkendala dengan gangguan yang ada di rumah masing-masing, gitu. Sehingga membuat kurang fokus dalam menyimak acara virtual yang diselenggarakan. Nah, sehubungan dengan hal tersebut juga ya, kita mungkin sama-sama mengevaluasi ya dan merekomendasikan bagaimana mengoptimalisasikan pelaksanaan belajar dari rumah atau pembelajaran jarak jauh ini, karena ini menjadi hal penting yang harus kita lakukan, yaitu untuk membangun dan membentuk pendidikan yang berbasis teknologi dan ekosistemnya. Bagaimana juga untuk bisa memikirkan konten dari mata pelajaran dan bagaimana untuk melakukan diagnosa penilaian, melakukan evaluasi pendidikan jarak jauh dari sisi penguatan karakter dan kecerdasan sosial peserta didik. Pemerintah telah menetapkan kebijakan ya untuk mendukung pembelajaran daring ya, khususnya selama masa pandemi COVID ini juga telah banyak mensupport ya dan memberikan aturan-aturan ya untuk memberikan kelonggaran dan juga fasilitas ya berupa keleluasaan ya di sekolah dalam mempergunakan anggaran BOS misalkan untuk kegiatan-kegiatan daring dan kegiatan-kegiatan untuk penanganan dampak pandemi COVID tersebut. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati ya, LPMP Bengkulu juga mensupport ya untuk pelaksanaan kegiatan belajar dari rumah, dan selama ini sejak dari bulan April itu telah memberikan pelayanan pembelajaran melalui daring ya bersama dengan para Widya Iswara, PTP yang telah menyelenggarakan seminar program belajar ceria. Tadi sudah sempat disampaikan ya, belajar ceria itu sejak bulan April sampai dengan sekarang sudah 7 kali ya kita menyelenggarakan itu. Yang tema-temanya itu antara lain pemanfaatan Google Classroom sebagai wadah belajar di rumah, pembelajaran berbasis proyek, bagaimana kelas maya Edmodo
ya, terus best practice ya, bersama dengan Duta Rumah Belajar pembelajaran jarak jauh jenjang SD, SMP, dan SMA. Juga percobaan ya dengan alat yang mudah didapatkan di rumah. Selain itu juga ada model pembelajaran PJOK, juga pembuatan dan pemanfaatan media video digital, olahan aplikasi untuk pembelajaran mandiri, ya, serta pembuatan dan pemanfaatan media pelafalan bahasa Inggris, olahan aplikasi Inventor. Yaitu tadi beberapa aktivitas ya layanan yang untuk mensupport kegiatan belajar dari rumah di Provinsi Bengkulu khususnya. Dan Bapak Ibu yang kami hormati ya, semoga dengan kegiatan ini ya, dapat memberikan manfaat untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, ya, menarik, menyenangkan, ya, guna mewujudkan lembaga pendidikan kita yang menempatkan proses pendidikan peserta didik sebagai sebuah jalinan kerjasama antara rumah dan sekolah, guru, dan orang tua. Bapak Ibu yang kami hormati, kepada Rumah Belajar dan Duta Rumah Belajar, kami ucapkan selamat ya, berulang tahun yang ke-9 ini ya. Semoga sukses ya, semoga kinerjanya terus berkembang ya, sukses selalu menghasilkan media pembelajaran yang mudah diakses oleh para stakeholder pendidikan serta senantiasa bisa merancang dan mengimplementasikan metode pembelajaran yang inovatif berdasarkan konsep pembelajaran yang holistik. Akhirnya demikianlah Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada sambutan pada siang hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan kami akhiri dari kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas dukungan dari Bapak Dr. Andes Johan Ahmadi. Semoga dengan dukungan Kepala LPMP Provinsi Bengkulu, Rumah Belajar dapat lebih dikenal dan dimanfaatkan di Provinsi Bengkulu. Selanjutnya, pembukaan dan arahan serta dukungan Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu untuk pemanfaatan rumah belajar di daerah kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu, Dr. Andes Eri Yulian Hidayat, MPD, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang menjelang sore yang kami hormati Kepala LPMP Provinsi Bengkulu, Kanda Johan Ahmadi, yang kami banggakan. Senior kami, yaitu ayundah kami, Saadah Ridwan, dari Pusdatin yang kami hormati, Bapak-bapak, Ibu-ibu, para duta-duta belajar, rumah belajar yang kami banggakan, serta seluruh peserta virtual meeting, baik di kota maupun di kabupaten yang kami banggakan. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini, kita masih dapat bersilaturahim, walaupun lewat virtual meeting, namun tidak mengurangi arti penting apa yang akan kita laksanakan dan apa yang akan kita lakukan dalam kesempatan ini. Selanjutnya, selawat iring salam selalu senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Karena berkat petunjuk, bimbingan, serta ajaran beliaulah kita terbebas dari alam jahiliyah, alam yang gelap gulita, sehingga kepada alam yang penuh peradaban, rasa kebersamaan, dan kekeluargaan sebagaimana yang kita rasakan pada saat ini.
Bapak dan Ibu peserta virtual meeting di mana saja berada yang kami banggakan. Dalam kesempatan ini, kami atas nama pimpinan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, pertama-tama mengucapkan selamat ulang tahun kepada Rumah Belajar yang telah berusia 9 tahun. Mudah-mudahan di usia yang 9 tahun ini, ia akan selalu mengembangkan sayapnya, akan selalu berkiprah untuk kita sama-sama bersinergi, memajukan pendidikan khususnya, ya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa demi anak masa depan anak didik kita semua. Sekali lagi kami menyampaikan selamat kepada hari ulang tahun Rumah Belajar. Ya karena mereka sudah berkiprah untuk memajukan dunia pendidikan khususnya. Dan kita di lingkungan pendidikan ini sangat mengharapkan berbagai masukan, berbagai informasi, berbagai dukungan dari Rumah Belajar. Ini adalah merupakan satu bentuk sinergitas kita di dalam memajukan dunia pendidikan, khususnya di Provinsi Bengkulu. Untuk itu, kepada duta-duta Rumah Belajar yang telah melakukan inisiasi dan sebagai inisiator dalam kegiatan ini, kami juga menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang kita gagas, apa yang kita perbuat ini akan berguna dan bermanfaat untuk kemajuan pendidikan di Provinsi Bengkulu yang kita cintai ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebagaimana telah disampaikan tadi, baik Pak Johan maupun duta-duta Rumah Belajar yang telah memberikan berbagai torehan prestasi di dalam pelaksanaan pemenuhan kebutuhan pendidikan terhadap anak didik kita. Untuk itu, kami sekali lagi mengharapkan sebuah sinergitas inilah yang nantinya akan mewujudkan, akan menciptakan anak-anak bangsa yang cerdas, anak-anak bangsa yang betul-betul yang kita harapkan sesuai dengan kompetensi dan sesuai dengan intelijensi yang mereka miliki. Ini harapan kita karena apa? Karena Rumah Belajar sudah memberikan sumbangsih yang sangat besar, yaitu telah membuat aplikasi pembelajaran melalui IT. Apalagi betul kata Kakanda Ahmadi tadi, kita dalam situasi dan kondisi sekarang, yaitu sedang mengalami wabah virus COVID-19. Untuk itu proses pembelajaran kita masih tetap dilakukan, yaitu melalui pembelajaran di rumah, yaitu pembelajaran melalui daring. Nah, untuk itulah peran Rumah Belajar dalam kesempatan ini adalah sangat membantu kami, sangat mendukung kita di dalam melaksanakan proses pembelajaran yang akan dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru. Memberikan materi-materi, yang memberikan bimbingan dan binaan kepada anak didik kita dalam pelaksanaan proses pembelajaran yang terintegrasi ini. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin, peserta virtual meeting yang kami hormati, berbagai torehan prestasi yang telah diraih dan digapai oleh duta-duta Rumah Belajar. Ini merupakan suatu bentuk keberhasilan ya dalam rangka memajukan dunia pendidikan khususnya di Provinsi Bengkulu ini. Untuk itu kami sangat mengharapkan dan sangat memberikan respon yang sangat baik dan positif. Semoga ide-ide gagasan yang cemerlang ini akan selalu dikembangkan dan harus selalu ditunjukkan kepada anak didik kita untuk menciptakan ide-ide dan gagasan-gagasan baru di dalam proses pembelajaran. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kakanda Ahmadi tadi, Johan Ahmadi tadi, ya memang kalau kita belajar di rumah kadang-kadang juga membosankan. Ya, tetapi dengan pembelajaran daring yang berbagai metode dan bentuk yang aplikatif, ya ini akan memberikan proses pembelajaran yang nyaman,
menyenangkan bagi anak didik kita. Apalagi di dalam wadah kita masih ketakutan dengan virus yang sangat menakutkan ini, yaitu COVID-19. Maka oleh sebab itu, dengan adanya rumah belajar ini akan memberikan manfaat yang cukup besar bagi anak didik kita. Karena apa? Karena belajar melalui rumah belajar itu dapat dilakukan di mana saja, kapan saja, dan siapa saja, maupun dimanapun berada. Maka oleh sebab itu, kami sekali lagi mengharapkan kepada duta-duta rumah belajar untuk selalu menginisiasi, untuk selalu memberikan inovasi-inovasi terbaru terhadap anak didik kita, apalagi di dalam kondisi dan situasi yang kita hadapi sekarang ini. Semoga nanti melalui ayundah kami Sa'adah Ridwan akan memberikan pencerahan-pencerahan dan akan memberikan berbagai masukan untuk kita supaya kita selalu siap dan selalu tegar di dalam menghadapi situasi dan kondisi walaupun dalam kondisi ketakutan dengan virus yang sangat menakutkan ini. Namun proses pembelajaran harus tetap selalu dan selalu kita laksanakan. Sebagaimana kami katakan tadi, di mana saja, kapan saja, dan di saat apapun saja, proses pembelajaran itu tetap dan harus kita lakukan. Apalagi dengan adanya rumah belajar, artinya sudah bisa memberikan inisiasi kepada kita, supaya kita dapat melakukan proses pembelajaran itu kapan saja, saat apa saja, dan di mana saja. Dan ini sudah dibuktikan oleh para duta-duta kita yang tadi telah dipaparkan dan telah ditayangkan bahwa banyak sekali torehan-torehan prestasi yang mereka lakukan, baik pembelajaran online maupun pembelajaran secara daring yang telah mereka lakukan. Untuk itu, atas inisiasi ini, kami sekali lagi mengucapkan terima kasih, termasuk dukungan dari Kepala LMP yang juga sudah bersinergi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu yang selalu memberikan bimbingan, binaan, dan arahan agar apa? Agar proses pembelajaran demi mencerdaskan kehidupan bangsa ini selalu berjalan dengan baik, khususnya untuk di Provinsi Bengkulu. Begitu juga dengan ayundah kami yang selalu memberikan binaan, bimbingan, dan petunjuk kepada kita. Semoga ini juga merupakan motivasi kita di dalam memberikan proses pembelajaran kepada anak didik kita. Semoga anak didik kita selalu dan selalu belajar dimanapun, kapanpun, dan saat apapun. Walaupun berbagai halangan dan rintangan yang kita hadapi, namun Bapak dan Ibu guru melalui daring selalu tetap tegar dan selalu bisa memberikan materi kepada anak didik kita, walaupun dengan situasi dan kondisi bagaimana yang kita alami pada saat ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sekali lagi kami atas nama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu sangat mengapresiasi berbagai torehan prestasi yang telah disumbangkan untuk kemajuan dunia pendidikan khususnya di Provinsi Bengkulu ini. Mudah-mudahan pendidikan yang ada di Provinsi Bengkulu akan selalu mengikuti perkembangan zaman dan tidak tertinggal dengan daerah-daerah yang lain yang ada di belah bumi pertiwi ini. Karena apa? Kita juga memiliki potensi-potensi yang cukup besar dan cukup handal. Karena terbukti dengan duta-duta rumah belajar kita memang yang betul-betul sudah memberikan kontribusi yang cukup besar bagi peserta didik kita di dalam menghadapi proses pembelajaran walaupun dengan kondisi COVID sekarang ini. Untuk itu, besar harapan kami dan sekali lagi selamat ulang tahun kepada rumah belajar yang sudah berusia 9 tahun ini, yang mudah-mudahan ke depannya akan selalu eksis dan selalu kredibel dalam melaksanakan program dan kegiatan, terutama di dalam mendukung proses pembelajaran bagi Bapak dan Ibu rekan-rekan Dewan Guru
khususnya di Provinsi Bengkulu. Kami rasa ini saja yang perlu kami sampaikan, dan sekali lagi selamat. Dan kepada Ayunda kami, Saadah, untuk memberikan arahan, untuk memberikan berbagai informasi kepada Bapak dan Ibu rekan-rekan peserta virtual meeting dalam kesempatan ini. Demikian saja yang perlu kami sampaikan. Maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka seminar virtual meeting dalam rangka kegiatan rumah belajar yang ada di Provinsi Bengkulu secara resmi kami nyatakan dimulai. Demikian, lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eri sudah membuka Ya, acara sama-sama. ya, virtual Sajian Duta Rumah Belajar edisi HUT Rumah Belajar ke-9. Dengan arahan Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu, semoga acara selanjutnya berjalan dengan lancar, dan untuk peserta untuk stay di room ini pada akhir kegiatan ini nanti kita akan ada door prize ya, door prize yang akan langsung dari Pusdatin Kemdikbud. Selanjutnya paparan inovasi pembelajaran pemanfaatan rumah belajar yang akan disampaikan oleh PTP Pusdatin Kemdikbud kepada Ibu Saadah Ridwan, dipersilakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya minta maaf Mas Revi, slide-nya ya. Terdengar tidak suara saya? Terdengar jelas. Dengar, Bu. Slide-nya sudah kelihatan, Bu. Slide-nya sudah terlihat. Oke. Karena saya di sini dengarnya agak putus-putus. Iya, kita awali saja. Bapak Ibu semua, sahabat rumah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya berbahagia sekali, bersyukur karena bisa reuni dengan Bapak Kadis, dengan Bapak Kepala LPMP, para DRB, sahabat rumah belajar, dan teman-teman guru di lapangan. Alhamdulillah, bersyukur sekali saya dapat tugas di Bengkulu. Amin. Sebelum saya dapat tugas di Kalimantan Barat. Dan ini merupakan suatu anugerah bagi saya, alhamdulillah. Selanjutnya saya sampaikan atas nama pribadi dan Kemdikbud, khususnya Pusdatin, terima kasih yang sedalam-dalamnya atas kesediaan Bapak Kadis, Bapak Eri Yulian, dan Bapak Kepala LPMP, Pak Johan, dalam kegiatan ini. Alhamdulillah. Terima kasih sekali dan kita beri aplaus dulu untuk beliau berdua. Ya. Terima kasih. Ya, kita anggap saja offline bapak-bapak seperti biasa, meramaikan. Iya. Dan kepada Pak Kadis, Pak Eri, dan Pak Johan, terima kasih dengan arahannya, dukungan-dukungannya yang sudah tersampaikan tadi, itu sungguh luar biasa bagi kami, dan apalagi bagi saya pribadi. Jadi ada penerus yang luar biasa. Insya Allah, kalau seperti ini Bengkulu akan maju. Tidak maju sendirian, tapi maju bersama. Amin. 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 Iya. Dan amin. Dan Bapak Ibu, sahabat rumah belajar, sebelum saya masuk ke materi, saya informasikan terlebih dahulu bahwa kegiatan ini sesungguhnya atas inisiatif para duta rumah belajar se-Indonesia. Ini inisiatifnya dari mereka, luar biasa mereka.
Dan perlu diketahui bersama, di Bengkulu ini sudah memiliki 3 duta rumah belajar. Insya Allah nanti tahun ini akan muncul DRB baru lagi yang lebih luar biasanya. Mereka bertiga diantaranya, 1 dari tahun 2017 yang mendapat predikat sebagai DRB tingkat provinsi adalah Ibu Sesi Arlinda dari SMPN 31 Bengkulu Tengah. Wih. Kemudian Selamat. iya, kita beri aplaus untuk Ibu Sesi. Iya, ini adalah pemula ini. Ya, Pertama kali program pembatik dilakukan dan mendapatkan produk DRB adalah tahun 2017 dan itu adalah diraih oleh Ibu Sesi. Berikutnya tahun 2018 itu diraih DRB tingkat provinsi oleh Pak Revi Herianto dari SMP 1 Kepahyang. Kemudian kita beri aplaus dulu untuk Pak Revi. Berikutnya yang ketiga adalah tahun 2019. Alhamdulillah saya sudah masuk di dalamnya, sudah masuk dalam tim di Kemdikbudnya pada tahun 2019 itu. Yaitu diraih oleh Pak Jarnawi, dari Mister Jarnawi SMPN 1 Kaur. Dan luar biasa Bapak Ibu semua, beliau bukan hanya tingkat provinsi, tapi terbaik pertama nasional. Ya, kita beri aplaus untuk beliau yang meriah. Ya. Alhamdulillah, beliau juga sampai diarak kalau nggak salah oleh tim dari Kaurnya ketika beliau datang. Ya. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu semua, para sahabat rumah belajar, teman-teman yang belum mengikuti kegiatan pembatik, maka tahun ini insya Allah sudah bisa memulainya. Dan forum ini bisa disebut sebagai salah satu bentuk sosialisasi bagaimana mengikuti program pembatik yang pada akhirnya akan mendapatkan 1 orang DRB lagi. Baik itu tingkat provinsi, yang menang di tingkat provinsi akan naik ke tingkat nasional. Mudah-mudahan kesuksesan Bengkulu akan terus menyusul, yaitu menyusul dari kesuksesan tahun 2019 yang mampu bersaing di tingkat nasional. Amin. Dan ini mudah-mudahan akan didukung sepenuhnya terutama oleh LPMP dan oleh dinas provinsinya dengan dipegang oleh Pak Eri, ini kakanda saya, mudah-mudahan ini akan terwujud. Amin. Insya Allah. Amin. Ya, berikutnya Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan untuk meramaikan HUT Rumah Belajar. Selamat ulang tahun Rumah Belajar ke-9. Mudah-mudahan akan terus berkontribusi bagi peningkatan kualitas proses pembelajaran dan hasilnya. Amin. Bapak Ibu, riwayat Rumah Belajar itu diawali tahun 2011, yaitu dibuka atau di-launching langsung oleh Pak Menteri kita waktu itu adalah Pak Muhammad Nuh. Dan saat itu saya masih duduk di LPMP Bengkulu. Dan saya termasuk yang dekat dengan beliau, dengan Pak Menteri Muhammad Nuh. Pada saat itu baru yang ada layanannya itu belum banyak. Yaitu baru pengembangan RPP yang interaktif, yang berbasis TIK. Kemudian lanjut ke tahun 2018, nambah fiturnya dengan adanya kelas maya sebagai LMS-nya. Kemudian tahun 2014 bertambah lagi yaitu dengan PKB-nya.
pengembangan keprofesian berkelanjutan. 2016 bertambah lagi dengan laboratorium Maya, 2018 sampai pada akhirnya sekarang 2020 yang sudah diikuti, digunakan oleh sekitar 14 juta guru dan siswa. Karena itu, apakah semua sahabat rumah belajar, apakah Bapak Ibu semua sudah memanfaatkan rumah belajar? Bagi yang belum, ayolah, mulai dari sekarang. Sekarang saatnya diperkenalkan. Dan saya yakin untuk sosialisasi tentang pemanfaatan rumah belajar ini sudah berjalan lama, yaitu melalui teman-teman dari LPMP dan dari guru-guru di lapangan. Baik itu yang di bawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota maupun Dinas Pendidikan Provinsi, insya Allah. Dan mudah-mudahan sekarang memang sudah semarak, teman-teman semua sudah memanfaatkan rumah belajar. Karena rumah belajar sangat membantu untuk kita, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini. Insya Allah Bapak Ibu. Dan tadi di awal juga sudah tersampaikan bahwa di dalam rumah belajar terdiri dari beberapa fitur, di antaranya sumber belajar. Nanti secara detail Bapak Ibu akan disampaikan oleh Mr. Jarnawi. Ya. Di antaranya sumber belajar, sehingga Bapak Ibu guru itu sangat mudah, tinggal klik, tinggal buka portal rumah belajar, di sananya cari sumber belajar. Ingin membelajarkan materi X, cari di sumber belajar yang ada di rumah belajar. Kemudian ada kelas digital, ada laboratorium Maya, di mana laboratorium Maya ini akan sangat membantu bagi teman-teman di lapangan yang kebetulan sekolahnya belum memiliki laboratorium. Tinggal buka saja rumah belajar, cari laboratorium Maya, dan cari tentang kontennya apa, materinya apa, cari di sana. Dan nanti tinggal di dalam kelas, buka pakai layar, pakai laptop, lalu layar, siswa nanti melihat seperti apa melakukan praktek mengikuti arahan dari laboratorium Maya tersebut. Kemudian juga ada bank soal, dan ini Bapak Ibu bisa dijadikan sebagai referensi, juga Bapak Ibu bisa mengembangkannya. Lalu apapun itu, apakah Bapak Ibu membuat laboratorium Maya, ataukah bank soal, ataukah sumber belajar, atau yang lainnya seperti peta budaya, BSE-nya, karya bahasa, sastra, itu bisa diupload nanti ke YouTube, ke medsos lainnya. Namun, jika masuk di portal rumah belajar ini suatu keberuntungan bagi Bapak Ibu semua. Karena karyanya ini sebanding dengan karya pengembangan profesi Bapak Ibu. Jika masuk di rumah belajar. Caranya bagaimana? Nanti Mr. Jarnawi bisa menjelaskan. Supaya bisa di-ACC oleh Pusdatin Kemdikbudnya. Lanjut, Pak Revi. Berikutnya, di sini adalah pentingnya inovasi dan TIK. Selama ini Bapak Ibu kita yang orde lama ini seolah-olah susah untuk beradaptasi dengan TIK, bukan? Tapi tidak sekarang. Dengan masa pandemi ini semua tergerak. Jadi disinilah salah satu hikmah dari masa pandemi. Bukan berarti bersyukur ya ini musibah ya, tapi setidaknya ada hikmah di balik musibah. Yaitu yang sebelumnya kita selalu berpandangan, saya mah sudah tua, saya mah sudah usia sekian, sudahlah anak-anak muda saja yang belajar tentang TIK. Ya. Tapi sekarang tidak Bapak Ibu, mari semuanya kita melek dengan teknologi informasi. Dan di sini salah satunya konsep inovasi pembelajaran. Tentang hal ini saya yakin, karena saya sudah panjang ini lidah saya, suara saya, sudah sejak saya tinggal di Bengkulu tahun 2006, itu sudah sering menceritakan tentang inovasi-inovasi, terutama di bidang pembelajaran. Sejak awal, mengenal tentang adanya pakem,
kemudian lesson study, dan lain-lainnya, sampai pada kurikulum 2013. Dan sampai saat ini terus didengung-dengungkan tentang inovasi pembelajaran. Di mana inovasi pembelajaran antara yang satu dengan yang lain bisa tidak sama. Karena inovasi belum tentu sudah inovatif bagi yang lain. Tapi bagi yang bersangkutan itu merupakan sebuah inovasi. Tidak ada mengapa. Jangan dijadikan jadi pertentangan, tapi ini mari kita bersama-sama untuk memberi dan saling mendukung. Yang pasti inovasi itu adalah yang membuahkan hasil tertentu, yang ada nilai tambahnya bagi sekolah itu, bagi kelas itu, bagi siswa, bagi guru, dan bagi lingkungannya. Bahkan sampai ke tingkat nasional. Itu konsep yang sesungguhnya. Berikutnya, hal ini tentang inovasi tentu diawali dengan permasalahan. Saya yakin kadang-kadang ibu bapak merasa dirinya tidak ada masalah. Tapi ketika ditanya aduh apa, itu artinya memang ada masalah. Saking banyaknya masalah sampai-sampai susah untuk menyebutnya, susah untuk mengidentifikasinya. Dan disinilah sebetulnya masalah, mulai dari adanya keresahan yang ada pada diri kita. Mengapa anak-anak begini, mengapa anak-anak sering ngantuk, mengapa anak-anak pengen cepat pulang, dan lain sebagainya. Itu adalah awal mula gerakan kita untuk berinovasi. Tujuannya, dengan adanya masalah tadi, ingin siswanya lebih termotivasi dan dapat menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Dan tentu saja proses pembelajarannya tentu jangan sama dengan yang sudah-sudah. Nah, maka di dalam hadis pun dinyatakan bahwa cara mendidik tentu tidak harus sama dengan masa-masa sebelumnya. Para sahabat rumah belajar, ingat tidak ketika masa kita sekolah dulu, itu antara lain, kita dianggap baik jika kita tangannya sedekat di atas meja. Lalu dia mendengarkan apapun yang diceritakan oleh bapak ibu gurunya. Itu masa lalu ibu dan bapak. Bayangkan kalau saat ini masih dengan cara begitu, betapa anak-anak siswa kita akan mengantuk, akan bosan. Maka itu berdasarkan dari hadis yang saya baca, salah satu hadis, sabda Rasulullah SAW, saya bacakan, ajarilah anak-anakmu sesuai dengan zamannya. Karena mereka hidup di zaman mereka, bukan pada zamanmu. Sesungguhnya mereka diciptakan untuk zamannya, sedangkan kalian diciptakan untuk zaman kalian. Artinya, ilmu itu bersifat dinamis dan tidak tetap. Keberadaannya menyesuaikan dengan kondisi sekarang dan kondisi masa depan. Saya yakin ibu bapak setuju dengan apa yang tadi saya sampaikan. Itu adalah salah satu hadis saja. Karena saya yakin kita mengalaminya semua. Kemarin di masa COVID, di masa pandemi COVID-19, andai kita tidak melek dengan IT, betapa kelimpungan kita, bagaimana menghadapi siswa-siswa supaya mereka tetap bisa belajar. Ya. Nah, ini juga salah satunya. Salah satu contoh bahwa kita harus mengikuti perkembangan zaman. Begitupun dalam Undang-Undang Sisdiknas, itu harus mengikuti dengan perkembangan iptek. Karena ilmu terus berkembang. Teknologi pun demikian juga. Dan kita bisa bayangkan dulu kita tidak pernah mengenal Grab, tidak mengenal belanja online dan seterusnya. Kalau kita tetap seperti masa lalu, betapa kita sangat tertinggal dengan yang lain. Itulah diantaranya untuk apa inovasi-inovasi perlu dilakukan. Dan itu salah satu manfaat dari inovasi. Dan inovasi ini sesungguhnya bukan hanya pada bidang proses pembelajaran saja, tapi juga pada bidang-bidang lainnya, termasuk dalam layanan-layanan yang lain. Tidak mungkin
contoh ya seperti sekarang sudah ada supervisi online, pengumpulan data juga sudah secara online dan lain sebagainya. Contoh lain seperti pendaftaran siswa baru, ujian dan lain-lain. Itu merupakan salah satu contoh lagi adanya perkembangan iptek. Dan insya Allah kita semua terus mengikuti hal tersebut. Bu Sadanya connect ya. Kayaknya Ibu Sada lagi kurang sinyal ini, terputus. Tunggu beberapa saat dulu Bapak Ibu ya. Halo Bu Sada. Semangat 45 tapi sinyalnya belum bersahabat. Iya. Semoga Bu Sada bisa kembali lagi ke room. Inovasi ini pun perlu adanya TIK. Jangan hanya secara manual, tapi kita sudah melek dan bersahabat dengan TIK-nya. Inilah jiwa kita sekarang. Ya, jiwa kaum milenial. Ya. Mari kita terus ya tingkatkan kemampuan-kemampuan TIK kita. Karena di sini ada e-learning ya. Dan ini sudah banyak dilakukan oleh teman-teman DRB kita. Dan bahkan ibu bapak semua pun saya yakin di masa pandemi ini sudah melakukan itu semua. Demikian pula layanan di sekolahnya. Bahkan bukan hanya layanan di sekolah, termasuk di kantor-kantor atau di instansi-instansi lainnya. Baik itu instansi pemerintah maupun swasta. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, di dalam pemanfaatan rumah belajar, banyak ragam inovasi yang bisa dilakukan. Di antaranya, inovasi-inovasi pada sekolah yang tidak memiliki jaringan internet atau masih keterbatasan internetnya. Dan ini tadi sudah tersampaikan baik oleh Bapak Kepala LPMP maupun oleh Pak Kadis Dinas Provinsi Bengkulu, itu pasti selalu ada kendala. Apapun kebijakan, apapun itu alat, itu selalu ada plus minusnya. Apalagi di wilayah Provinsi Bengkulu, kami sadar, dari pusat pun sadar bahwa tidak semua memiliki atau terfasilitasi dengan adanya Jarnet. Bahkan berdasarkan studi dari tim kami mengatakan bahwa 60% masih belum adanya jaringan internet. Ini merupakan tantangan bagi kita semua, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kami berharap melalui Kadis Provinsi Bengkulu dan Kadis Kabupaten Kota, mohon maaf tadi belum tersebut, mewakili Bapak Kadis Dikbud Diknas, mohon maaf, Dikbud Kabupaten Kota. Ya, mohon maaf saya tadi belum nyebut. Terima kasih kehadiran Bapak Ibu. Dan bersama-sama ini adalah tantangan kita bagaimana kita memberi atau memfasilitasi sekolah-sekolah kita di berbagai penjuru adanya jaringan internet. Ya. Karena di sini banyak model pembelajaran yang bisa dilakukan, baik itu yang sudah ada sambungan internetnya maupun yang sudah ada. Ya. Berikutnya, sebagai alternatif atau inovasi yang tanpa sambungan internet. Itu ada program kami yang disebut dengan Pusat Sumber Belajar, yaitu PSB dan Rumah Belajar Offline.
Setiap tahun ada beberapa sekolah yang mendapat bantuan dari program ini. Tahun terakhir kemarin 2019 ada di Padang Jaya. Dan di sana akan difasilitasi beberapa alat TIK dan servernya, kemudian konten-konten yang ada di dalamnya yang tidak harus ada jaringan internet. Jadi jangan khawatir. Dan di sini salah satu programnya tersedia juga bagi sekolah yang belum memiliki jaringan internet. Selanjutnya, untuk yang internetnya terbatas, itu ada beberapa, yaitu dengan model flipped classroom dan blended learning. Flipped classroom ini sangat indah, Bapak Ibu. Tapi classroom juga bisa secara penuh offline, bisa juga full online. Flipped classroom itu bisa. Bisa baik itu adanya jarnet maupun tidak ada jarnet. Insya Allah bisa. Saya ada di Bengkulu, insya Allah sampai kapan ya, selama masa pandemi ya, saya insya Allah bisa berdiskusi, bersedia diskusi dengan Bapak Ibu, Pak Eri juga siapa untuk mensosialisasikan flipped classroom, baik itu kepada sekolah yang tidak ada jaringan maupun yang ada jaringan. Bahkan sekarang kami sedang mengembangkan salah satu, ya timnya salah satunya saya, salah satu model pembelajaran yang betul-betul bagi kaum generasi Z. Maksudnya, mereka siswa dan gurunya sudah betul-betul maunya online. Tidak perlu misalnya offline-nya. Itu sudah ada, sekarang ini masih dalam rancangan, analisis kebutuhannya sudah, kemudian tinggal nanti ada uji coba. Nanti mudah-mudahan ada di antara di sekolah kita yang siap menjadi teamwork kami untuk menguji coba model baru itu. Namanya Pakare. Itu sengaja kami ciptakan benar-benar bahasa yang berasal dari Indonesia asli. Karena cooperative learning, flipped classroom, blended, PJL, PBL itu semuanya berbau ke barat-baratan, sumbernya pun semua dari barat. Nah, maka saya datang ke Jakarta mencoba mengembangkan model baru yang betul dari Indonesia asli. Dan itu insya Allah, tapi mohon maaf, untuk sementara ini kami buat Pakare itu hanya diberlakukan untuk generasi Z. Kami mencoba ngawang-ngawang, berpikir ke depan sekian tahun kemudian, yakin banyak siswa dan sekolah-sekolah tertentu yang inginnya serba online. Maka itu sudah kami coba untuk menciptakan hal tersebut. Selanjutnya, para sahabat rumah belajar, terkait dengan kegiatan ini saya kembali ke awal. Inilah masuk dalam satu program pembatik. Di antara para ibu bapak, sahabat rumah belajar, apakah sudah banyak yang ikut program pembatik? Ya, mudah-mudahan sudah banyak. Ya, Pak Revi, Pak Jarnawi, dan Ibu Sesi, berapa peserta dari Bengkulu? Oke, mudah-mudahan banyak ya. Di mana saat ini program batik itu sudah sampai pada level 3. Penilaian sudah hampir akhir nih. Sudah hampir akhir kelulusan level 3. Saya informasikan untuk program pembatik ini yang diawali bulan Februari itu level 1. Kalau nggak salah Februari atau awal Maret. Nanti Pak Jarnawi akan lebih tahu. Saya agak lupa. Yang lulus level 1 lanjut ke level 2. Yang tidak lulus untuk sementara berhenti sampai di level 1. Lulus level 2 itu lanjut ke level 3. Yang tidak lulus berhenti di level 2. Sekarang level 3 bagi yang lulus akan masuk ke level 4. Dan level 4 baru akan ada kejuaraan, akan ada pemilihan siapa yang akan menjadi DRB tahun 2020 tingkat provinsi dan lanjut ke tingkat nasional.
Adapun apabila lulus hanya sampai level 2, maka tahun depan Ibu Bapak boleh ikut mulai level 2. Tidak harus level 1 lagi. Lanjut. Ya. Tidak hangus kelulusannya. Baru lulus level 1, kelulusan level 1-nya tidak hangus. Setiap level, jika lulus, akan mendapat sertifikat. Sertifikat lulus level 1, sertifikat lulus level 2, sertifikat lulus level 3, dan sampai level 4. Untuk itu, Bapak Ibu semua, para sahabat rumah belajar, ayo kita ramaikan, ayo kita berkarya dan berprestasi melalui salah satunya adalah program pembatik. Apa itu pembatik? Nah, biar ini menjadi bahasanya Pak Jarnawi, biar banyak bicaranya. Dan satu lagi Bapak Ibu, yaitu membatik. Ya. Jadi bukan batik-batik melukis, tapi ini semua terkait dengan pembelajaran berbasis TIK. Selain ada pembatik, ada juga membatik. Selanjutnya Bapak Ibu, perlu saya sampaikan lagi bahwa selain rumah belajar, produk dari Kemdikbud melalui Pusdatin, juga ada TV edukasi. Setiap hari tayang Ibu dan Bapak. Bapak Ibu kalau sudah rada-rada mumet, anak-anak sudah mulai bosan di rumah dengan tugas-tugas yang Ibu Bapak berikan, cobalah. Mereka diminta untuk tugasnya nonton TV edukasi. Di sana ada berbagai mata pelajaran. Semua mata pelajaran ada di TV edukasi. Itu adanya nyangkut dengan TVRI. Dan di sana seperti nonton film Ibu dan Bapak. Karena di sana belajarnya, kontennya atau materinya itu disajikan dalam bentuk film. Tidak hanya seperti animasi saja, tapi juga betul-betul TV edukasi, yaitu memang film bentuknya. Maka insya Allah ini juga salah satu ini juga salah satu alternatif untuk mengurangi kebosanan anak-anak kita belajar di rumah. Mohon maaf Ibu Bapak. Satu lagi info yang baru-baru ini Kemdikbud mengeluarkan ada BDR, belajar dari rumah. Nah, bagaimana peran DRB? Disitulah satu lagi tantangan bagi para DRB. Hayo, kita sukseskan BDR karena adanya DRB. DRB ada untuk sukses BDR, belajar dari rumah. Insya Allah dengan semakin hebat para DRB, BDR pun akan berhasil, akan sukses. Bukan hanya rumah belajar yang sukses, yang diminati dari segala penjuru, termasuk sekolah-sekolah luar negeri, termasuk sekolah-sekolah Indonesia yang ada di luar negeri, bahkan ada sekolah luar negeri yang sudah menggunakan portal rumah belajar ini. Alhamdulillah. Dan ini salah satu kesuksesan bagi Kemdikbud kita, yaitu melalui program portal rumah belajar. Baik itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, ayo kita terus berkarya dan berprestasi. Terus kita melek, kembangkan diri kita terhadap TIK-nya. Insya Allah kita dapat menyikapi, mencarikan jalan keluar bagi masa-masa sulit, terutama di masa pandemi ini. Insya Allah. Sukses untuk kita semua dan selamat kepada kita semua dan kepada Bapak Ibu semua, para sahabat rumah belajar, sukses juga dengan program pembatiknya. Mudah-mudahan tahun ini Bengkulu menyusul kesuksesan tahun 2019 kemarin. Namun tantangan bagi jenjang yang lain, karena tahun 2017, tahun 2018, 2019 semua diraih oleh guru SMP. Nah, bagaimana dengan guru jenjang SD, SMA, SMK, TK, PAUD? Ayo, mulailah dari sekarang.
Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih kepada Pak Kadis, Pak Johan Kepala LPMP Bengkulu. LPMP luar biasa Pak, sekarang mudah-mudahan lebih baik dari sebelumnya. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota seprovinsi Bengkulu atau yang mewakilinya yang sudah bersedia hadir bergabung dengan kami. Dan kepada seluruh sahabat rumah belajar, seluruh peserta di sini. Dan katanya tadi ada informasi akan ada door prize bagi kita-kita semua. Di antara dari kita yang ada. Maka ayo terus kita ikuti kegiatan ini sampai berakhir. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan saya. Dan saya akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparan Ibu Saada Ridwan tentang teknologi informasi. Teknologi informasi semua lebih mudah, khususnya di dunia pendidikan di masa pandemik sekarang ini. Nah, untuk lebih jelas nanti tentang pemanfaatan rumah belajar, ini akan dibahas oleh Mr. Jarnawi, Duta Rumah Belajar Terbaik Indonesia, se-Indonesia. Jadi Pak Jarnawi ini adalah Duta Rumah Belajar Terbaik se-Indonesia. Nasional. Nasional, ya Bu. Maksudnya. Ya, kita mungkin waktunya sampai 3:30 sebelum azan kita mungkin sudah selesai. Jadi saya berharap Bapak dan Ibu masih stay di sini karena ada door prize dari rumah belajar. Selanjutnya adalah paparan pemanfaatan portal rumah belajar untuk pelaksanaan belajar dari rumah kepada Duta Rumah Belajar Provinsi Bengkulu tahun 2019, Bapak Mr. Jarnawi, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kami share konten, sekali lagi terima kasih ini Pak Kepala Dinas Provinsi Bengkulu, Pak Trandas dari Yulian Hidayat MPD. Ini saya bangga sekali kita bisa satu rumpat dalam ini. Kemudian terima kasih kepada Pak Johan Ahmadi MAD sebagai Kepala LPMP yang telah memfasilitasi kami selama ini. Dan Bu Saada Ridwan, ini ibunda kami dari Bengkulu sampai ke nasional, beliau begitu supportnya kepada kami dan beliau adalah tepuk tangan dari kesuksesan kami juga yang berada di nasional. Dan tentunya Tanah ini yang kedua Pak. Oh iya. Tanah Oke. kedua. Di mana nih Gus? Senior kami ada Gus, ada Pak Repi luar biasa. Kemudian ada sahabat kami dari Kepahyang Irland. Nah, Pak Eri, saat ini saya komunikasi yang paling intens itu sama Bu Sopriana bagian UPD TIK. Ini Siap. salam hormat kami Bu Sopriana. Kemudian dari ini Bu Tuti dari LPMP sama PTP-nya. Jadi saya intens Bapak Ibu semua dalam room ini. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyaknya karena zaman ini zaman kolaborasi Bapak Ibu, tidak bisa hebat sendiri. Dan itu kami rasakan ketika artinya jenjang yang kita lakukan tidak bisa hanya kehebatan seorang pribadi tapi kehebatan kita semua. Ya. Dan tentunya kita semua adalah kolaborasi. Kemudian yang kedua yang perlu kami sampaikan, Bapak Ibu sebelum saya mulai presentasi, silakan nanti kalau isi absen, kemudian apa yang harus diisi lakukan, isi absen. Kemudian di akhir sesi nanti kami akan ada quiz, kami akan berikan quiz, ada 10 buah quiz. Dan itu menggunakan quizzes ya, dan tetap di room ini kita akan lakukan seperti itu. Oke, semuanya saya akan presentasikan seperti apa pemanfaatan portal rumah belajar di Pusdatin Kemdikbud. Ya, kontennya belum dipindahkan Pak Red. Ibu punya cita-cita yang artinya saya memulai dari Kaur, mudah-mudahan dari Bengkulu nanti semuanya bisa lakukan. Artinya di zaman pandemi ini, Bapak Ibu punya cita-cita yang mulia, kita punya namanya transformasi digital ya, transformasi digital yang ingin kita lakukan nanti. Dan itu bisa dilakukan nanti lagi dengan
Dinas Pendidikan dan LPMP betapa pentingnya transformasi digital di masa pandemi ini. Dan transformasi tidak hanya bisa kita lakukan sendiri, tapi mulai dari atasan sampai ke ujung tombak itu sekolah. Itu sebagai pengalaman kami masuk ke sini, Bapak Ibu semua, izin kami semua bukan menggurui, tapi kita sama-sama belajar. Kita akan belajar bagaimana memanfaatkan rumah belajar sebagai platform pendukung program belajar dari rumah. Ini disampaikan oleh Bunda Sada Ridwan tadi, belajar dari rumah. Jadi BDR ini kita akan manfaatkan seperti apa. Oke Bapak Ibu, saya akan hanya 3 saja membahas tentang aplikasi pembelajaran terbuka yang dipunyai oleh Pusdatin Kemdikbud. Yang pertama kita ada rumah belajar, kemudian ada fitur pendukung, kemudian ada sumber belajar lainnya. Baik, kita akan buka dulu fitur rumah belajar. Nah, Bapak Ibu pastikan, jadi ada 2 cara atau yang Bapak Ibu bisa lakukan. Yang pertama, buka rumah belajar itu dengan cara belajar.kemdikbud.go.id atau bisa Bapak Ibu download di Play Store. Semuanya gratis, tidak berbayar Bapak Ibu. Kalau ada yang gratis, kenapa yang berbayar? Tentunya manfaatnya ini secara maksimal. Dan semua konten-konten yang ada di rumah belajar ini sudah diseleksi oleh PTP dan bagian tim Pusdatin sehingga materi yang dikeluarkan itu betul-betul sudah melewati tahap seleksi yang sangat ketat. Oke, kemudian ini saya bilang tadi fitur utama ini yang paling banyak dibuka oleh teman-teman guru dan siswa seluruh Indonesia. Ya, tadi sudah ada 14 juta, yang menggunakan user yang menggunakan rumah belajar, baik itu di bank soal, di kelas digital, kemudian sumber belajar dan lab maya. Oke, saya jelaskan satu persatu. Di sumber belajar, Bapak Ibu nanti, jadi kita itu akan menampilkan bentuk yang menarik Bapak Ibu. Tidak hanya monoton. Jadi ada gambar, ada video, ada animasi, ada simulasi, ya, ada evaluasi, ada permainan. Semuanya lengkap Bapak Ibu ya. Jadi, kalau Bapak Ibu ingin memanfaatkan sumber belajar, silakan nanti kunjungi belajar.kemdikbud.go.id. Itu yang Bapak Ibu manfaatkan. Kalau saya selama ini sangat bermanfaat karena apa? Sampai ke indikator, sampai ke kompetensi dasar, kemudian materinya itu tinggal kita ambil, kemudian kita pindahkan di tempat kita mengajar. Dan bila perlu kita menggunakan, artinya perangkat pembelajaran kita sudah menghubungkan, sumber belajar kita menghubungkan dengan rumah belajar. Ini yang sangat dimanfaatkan. Selama ini Ibu mungkin kebingungan dalam hal sumber belajar. Tinggal ambil saja di sumber belajar dan kita gunakan untuk dalam hal pembelajaran. Yang kedua, bank soal. Nah, selama ini kita kebingungan bagaimana cari bank soal. Tinggal gampang saja Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu sudah masuk ke portal rumah belajar, nanti cari saja namanya bank soal. Ingat tadi ada fitur utama belajar, kemudian ada bank soal. Di sini Bapak Ibu tersedia soal latihan, ulangan, ujian gitu ya. Dan ini sudah ada 30.000 ya, 30.000 bentuk soal. Ya, silakan kalau Bapak Ibu misalkan SMA, SMP dan tidak menutup kemungkinan kita semua bisa membuat bank soal yang ada di sini ya. Dan tidak hanya DRB saja yang bisa membuat soalnya, tapi semua kita sebagai guru itu bisa membuat soal di bank soal. Kemudian yang kedua, laboratorium maya. Nah, ini bagi Bapak yang menggunakan basisnya sains dan tidak ada, kata Bunda Sada Ridwan tadi, tidak ada lab yang fisik di sekolahnya, tinggal gunakan saja yang namanya lab maya. Dan Bapak perlu ketahui juga bahwa program itu namanya membatik ya. Membatik itu adalah lombanya membatik. Silakan Bapak Ibu nanti ikuti membatik. Di situ juga ada lomba namanya virtual lab ya, lab virtual ya. Virtual lab namanya. Jadi Bapak Ibu bisa mengikuti bagaimana mau virtual lab, kemudian bisa juga diupload di konten rumah belajar. Baik, kemudian kelas digital. Nah, ini yang paling lagi tren saat ini. Apa saya bilang tren? Selama ini mungkin kita banyak macam ya. Ada yang menggunakan WA, boleh silakan. Ada yang menggunakan Telegram dalam hal menyampaikan materi. Kemudian silakan messenger atau apapun bentuknya, itu Bapak Ibu persilakan. Tetapi kelas digital ini Bapak Ibu, dia mempunyai susunan yang sangat rapi. Ya.
Kenapa saya bilang sangat rapi? Di sana siswa kita tahu namanya kompetensi dasar, indikator, kemudian nanti materinya apa saja, boleh dalam bentuk tulisan, dalam bentuk PDF, dalam bentuk PowerPoint, dalam bentuk YouTube, semuanya bisa kita linkkan dalam digital ini. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu selama ini menggunakan hal-hal yang macam-macam, silakan nanti gunakan Plasmaya ini atau kelas digital namanya ya, karena learning management system. Jadi kita harus punya apa namanya ya, punya tatanan baru. Kalau new normal ini punya tatanan baru yang namanya kelas digital. Semua dokumen, semua ulangan, semua evaluasi kita itu terdokumentasi dengan baik. Nah, dan selama ini berbagai gaya, berbagai style Bapak Ibu mungkin mengajar. Tapi kali ini kita menawarkan kelas maya. Dan kelas maya ini Bapak Ibu bukan hanya saja kita yang memiliki kelasnya, tapi kali ini Pusdatin itu membuka kelas terbuka. Silakan siswa Bapak Ibu cari kelas digital, silakan masuk ke ruang-ruang kelas digital. Selama ini kelas fisik, tapi Bapak Ibu anak-anak siswa kita silakan memasuki kelas maya dengan kelas yang terbuka. Jadi seluruh anak siswa, seluruh siswa di Indonesia itu masuk di kelas maya ini, ya, karena dibuat kelas terbuka, tidak tertutup. Oke. Berikutnya kita masuk ke fitur pendukung rumah belajar Bapak Ibu. Ini pendukung ya. Ada data budaya, PKB, buku elektronik dan wahana jelajah angkasa. Oke. Nah, saya akan singkat saja di sini Bapak Ibu. Namanya buku elektronik. Kalau dulu namanya ada buku sekolah namanya BSE. Tapi ini sama saja, tapi dengan namanya, lihat ini alamatnya adalah BSE, namanya bse.belajar.go.id. Silakan unduh gratis, ya, tidak berbayar. Cukup siap internet saja Bapak Ibu, ya. Unduh saja bse.belajar.go.id. Semuanya gratis dan disediakan oleh Pusdatin, ya. Berikutnya adalah budaya. Nah, peta budaya ini bagi yang belajar misalkan saya itu bisa kita manfaatkan adanya gambar, video animasi, kemudian game online. Nah, di game ini akan saya jelaskan karena hari ini Bapak Ibu Pusdatin akan meluncing namanya edukasi game, edu game. Nanti akan saya jelaskan, akan saya bawa Bapak Ibu semua membuka edu game hari ini diluncing oleh Pusdatin. Jadi belajar sambil bermain. Sesuai kata Bunda Sa'dah tadi, zamannya sudah zaman Z, zamannya sudah zaman Alpha. Sementara kita, guru kita masih generasi X ke bawah. Jadi kita harus menyesuaikan zamannya. Kelas kita mungkin masih kelas klasik seperti dulu, tapi kelas saat ini sudah namanya kelas digital. Artinya betul-betul perubahan transformasi membuat kita harus cepat berubah, ya. Harus beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi saat ini. Kemudian ada namanya jelajah angkasa. Tidak mungkin ini menjelaskan sesuatu yang apa namanya ya, yang tidak begitu paham oleh anak-anak kita. Nah, di Pusdatin itu menyiapkan namanya wahana jelajah angkasa. Bagi Bapak Ibu yang belajar yang namanya di SMP, kalau nggak salah itu ada di semester 2 Bapak Ibu, itu ada bagian namanya belajar tentang tata surya Bapak Ibu ya. Kita memanfaatkan wahana jelajah angkasa ini. Kemudian adanya pengembangan profesi berkelanjutan namanya PKB. Nah, Bapak Ibu mempunyai fitur ini, contoh misalkan hari ini ada PKB ya, ada guru penggerak ya, ada pendampingan guru penggerak, semuanya lewat PKB ini Bapak Ibu bisa manfaatkan. Bagaimana contohnya kan ada namanya pelatihan tentang PKB ya, mungkin tidak tahu ya bagaimana memanfaatkan PKB ini untuk meningkatkan kompetensi diri dalam profesinya. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, peningkatan kompetensi diri dan profesionalisme. Nah, ini Bapak Ibu perlu ketahui. Tadi Bu Sa'dah nanya, berapa jumlah peserta pembatik kita, pembelajaran berbasis TK? Bapak Kepala Dinas perlu kami sampaikan bahwa hari ini belum mencapai 500 orang dalam hal mengikuti pembatik. Artinya kita punya data ribuan guru di Bengkulu, tapi belum sebagian. Baru saya hitung kemarin ada sekitar 3% apa 5% ya. Saya sudah menghitung jumlah guru di Bengkulu, dibagi dengan jumlah ikut pembatik,
itu tidak mencapai 5%. Dan ini kerja keras kita bersama, Bapak Ibu. Tidak hanya kita sebagian, tetapi semua gerakan dari kabupaten kota, dari sekolah, dari kabupaten kota, dinasnya, kemudian provinsi, artinya menggerakkan sama-sama. Kenapa orang sampai puluhan ribu ikut membatik? Sementara kita hanya 500, ini menjadi tantangan kita bersama. Ya, kedepannya bahwa hari ini kita tidak berkecil hati. Kita akan terus bergerak bersama-sama bagaimana guru-guru itu melek dengan teknologi. Bagaimana kita mentransformasi teknologi, sementaranya guru itu tidak dibekali dengan teknologi. Itu juga menjadi tantangan kita bersama. Oleh sebab itu, artinya Bapak Ibu semua kita bersama-sama, bergerak bersama-sama, transformasi digital harus dilakukan karena semuanya saat ini di ujung jari semua, Bapak Ibu. Pelaksanaan apapun. Hari ini kita berkonferensi, video call seperti ini, video konferensi seperti ini, itu menggunakan semua. Tinggal diklik semua, Bapak Ibu. Artinya, guru-guru kita perlu dibekali dengan adanya kompetensi ini. Kemudian, lainnya, ini tinggal dibuka saja, Bapak Ibu. Nanti ada namanya radio edukasi, kemudian ada ya peningkatan kompetensi pelajaran, ada e-modul, ada P4TK, kemudian ada LPKS ya. Semuanya Bapak Ibu pendukung dari tautan rumah belajar ini. Nah, ini Bapak Ibu juga bisa manfaatkan jadi misalkan kayak audio ya, yang daerah-daerah yang kekurangan sinyal ini bisa memanfaatkan dengan adanya radio edukasi. Ini bisa di-download Bapak Ibu. Tidak harus kita punya apa namanya langsung ke radionya, tapi bisa kita unduh Bapak Ibu. Kemudian ada M-Edukasi. Nah, M-Edukasi ini mobile edukasi. Bapak Ibu kunjungi situsnya m-edukasi.kemdikbud.id, ada edukasi M-Edukasi. Nah, Bapak Ibu download ini bisa Bapak Ibu install, bisa itu diinstal di HP kita dan HP anak-anak. Nah, konten ini Bapak itu sudah terseleksi. Jadi setiap tahun ada lomba namanya edukasi, 10 orang terbaik se-Indonesia itu dimasuk ke M-Edukasi ini, Ibu. Ibu tinggal download aja aplikasinya dan kita manfaatkan, ya. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui juga bahwa apa yang disampaikan Sadah tadi, untuk menjadi mobile edukasi ini, ya, kita juga memberikan pelatihan-pelatihan, ya, bagaimana membuat sebuah aplikasi menjadi Android. Kalau saat dulu kita hanya pemakai, saat ini, ya, kita upgrade diri kita menjadi content creator. Tidak hanya sebagai pemakai, tetapi membuat konten kreator. Untuk konten kreator, tentunya harus melewati tahapan, contoh sederhana, ikut pembatik tadi. Kalau Bapak Ibu sudah sampai ke level 3, itu udah luar biasa Bapak Ibu. Karena sudah sampai ke kreasi Bapak Ibu. Ya. Sudah sampai ke kreasi. Kemudian televisi edukasi, hari ini bisa streaming. Kemudian ada lagi peningkatan si pembelajaran. Yang saya bilang tadi, AP ini, ya, AP yang dulu kita ikuti. Kemudian pembelajaran inovatif yang Ibu Sadah sampaikan. Baik Bapak Ibu, pembelajaran inovatif, apa yang sampai kali Sadah nanti, artinya bahwa ada pembelajaran, ada model Sole, ada blended learning, kemudian ada lagi campuran dari kedua-duanya gitu ya. Jadi bisa saja kita melakukan yang sering kita lakukan adalah blended learning. Jadi blended learning itu satuan dari offline dan online kita satukan ya. Dan hari ini model itu harus kita sama-sama membuat model pembelajaran inovatif sehingga tidak membosankan anak-anak. Selama ini terus terang saja Bapak Ibu, kita saat pandemi ya, sebelumnya normal ini, di pandemi itu hanya ini share materi, kemudian share lagi soal. Materi soal, tapi tidak mempunyai inovatif dalam hal pembelajaran interaktif. Ada call conference ya. Nah, tentunya ini kita harus membuatkan standarnya ya. Standar yang harus kita lakukan seperti apa pembelajaran ini normal, seperti apa pembelajaran di transformasi digital saat ini. Dan itu butuh kesiapan kita bersama. Baik, ini namanya sumber belajar lain, namanya ada pena. Bapak Ibu kalau yang hobi menulis, menulis opini, berita tentang pendidikan, silakan Bapak Ibu daftarkan saja di pena rumah belajar. Gampang nanti, silakan nanti ada daftar
di pena rumah belajar. Ini Bapak Ibu bisa menulis di sini. Sarana pelajaran daring lainnya Bapak Ibu bisa ikuti saja. Ada ya silakan pakai Google Education, pakai Office 365, pakai Ruang Guru, Jenius, Rumah Belajar, Kelas Pintar, Clipper, dan Sekolahmu. Silakan saja manfaatkan itu. Tapi jelasnya yang kami sampaikan tadi, Bapak Ibu yang rumah belajar ya. Rumah belajar karena semuanya bisa kita satukan, materinya itu bisa kita ambil dari sini. Baik Bapak Ibu, satu lagi tadi saya bilang, saya akan membuka, izinkan saya membuka portal rumah belajar. Rumah belajar, izinkan share dulu. Sorry, ini tutup ya. Kok saya nggak buka ya? Baik, saya buka dari sini saja ya. rumahbelajar.kemdikbud.id. Rumah belajar. Oke. Ini buka ya Bapak Ibu ya. Kita tunggu. Saya menggunakan 2 laptop Bapak Ibu dan hari ini sedang saya live-kan di Facebook. Jadi saya bisa melihat kedua-duanya. Oke, ini sudah. Ini saya Bapak Ibu, saya telah hadir hari ini Bapak Edu Game Rumah Belajar. Ini perhatikan Edu Game Rumah Belajar. Kita buka sini. Ini tadi. Oke, buka ya, Edu Game. Mana tadi? Edu Game. Ya, ini kita Edu Game coba sekarang. Nah, Bapak Ibu, kita memanfaatkan. Tunggu delay. Oke. Ini sudah terbuka Edu Game. Silakan Bu. Hari ini kita launching dengan Edu Game. Bermain sambil belajar. Dengan fitur ini, Bapak Ibu kita bisa bermain dan belajar. Dan bukan hanya penikmat hari ini Bapak Ibu, kita juga bisa membuat Edu Game ini dengan interaktif Bapak Ibu. Nah, minggu depan saya melaksanakan pelatihan Edu Game ini di Bengkulu bersama guru-guru hebat dari Jawa Tengah sama Jogja. Saya melakukan pembuatan Edu Game dengan menggunakan articulate storyline, itu menggunakan daring Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa ikuti di Provinsi Bengkulu bagaimana mengikuti pembuatan Edu Game ini. Perhatikan Bapak Ibu di bawahnya ada daftar permainan. Ini ada bola, ada mengumpul telur, ya. Bagaimana membuat game ini, petualangan ruang angkasa, semuanya di Bapak Ibu, ya. Hari ini Bapak Ibu bisa melihat, tapi saya pastikan 1 bulan 2 bulan yang akan datang kalau Bapak Ibu serius meningkatkan kompetensi profesionalnya adalah Bapak Ibu semua bisa mengikuti, bisa membuat Edu Game ini dengan baik. Misalkan ini memperbaiki pagar, gitu ya. Nah, misalkan kita contoh kita buka saja sederhana. Mudah-mudahan yang mendukung dan ini bisa terbuka. Kita tunggu sebentar. Pak Erlang, ini nanti bisa dikepayang Pak Erlang. Kita mulai dengan daring saja. Atau artinya tanpa kita bisa tatap muka langsung, kita melakukan dengan daring. Nih, misalkan memperbaiki pagar halaman rumah. Kita bermain. Klik main, silakan. Kita mulai level 1. Ya, level 1. Oke, kita mulai. Nah, ini semua Bapak Ibu bisa kita lakukan membuat ini, ya. Tapi butuh proses, ya, butuh hal yang sederhana dulu. Kalau ini sudah komplikasi Bapak Ibu membuat Edu Game-nya. Jadi anak-anak kita senang sekali membuat Edu Game ini gitu. Ya. Tadi perintahnya apa ya? Perintahnya tadi ya. Membuat ini ya. Kalau kita buat coba saya. Pindah sini, kita pindah sini. Anak-anak lebih senang ini. 4, 7, nah ini ya. 13 pindah ke sini. Kemudian 19 pindah ke sini. Kemudian 25 pindah ke sini. Tuh, level 1. Cek. Tuh. Ya kan? Senang Bapak Ibu. Jadi kali ini Pusdatin mengikuti perkembangan zaman, apa yang dibutuhkan anak-anak. Bermain sambil belajar sambil bermain Bapak Ibu. Ya, luar biasa. Pokoknya kan rumah belajar ini kalau saat ini pada saat ulang tahun ke-9 rumah belajar ini kita manfaatkan dengan semaksimal mungkin. Baik Bapak Ibu, terima kasih Bu Evi dan kawan-kawan semua, Kadis, Pak Kepala EPP, luar biasa hari ini. Saya ucapkan terima kasih dengan semangat 45 saya menjelaskan. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua bisa memahami apa yang saya sampaikan. Dan sekali lagi mohon maaf. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Jarnami. Terima kasih Pak Jarnami atas paparan tentang pemanfaatan rumah belajar. Semoga rumah belajar dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh siswa dan guru. Di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Mungkin selanjutnya kita berada pada bagian terakhir, yaitu mungkin ada kuis tadi Pak Jarnami. Oke, kuis ya. Ya, kuis, jangan lupa karena ditunggu-tunggu ini kuisnya. Oke. Berapa orang nih Pak Bu Happy? Apa Bu Happy? Sesi mau diambil pemenangnya? Kita ambil Berapa ya. orang? 3 apa 6 nih? Sementara berapa orang? Oke, Sekarang- sementara 6 dulu ya. 6 saja, 6. Dan, artinya gini, Ya. kita kan hanya soal 10 buah Bu, hanya 1 kali. Jadi pemenangnya 1 sampai 6 Ya. nanti akan dapat hadiah ya Bu ya? Gitu ya? 6 terbaik yang nilainya bagus 6 orang. Ya, Betul, 6 terbaik. ya betul. tercepat. Oke. Ya. Tercepat dan besar nilainya. Nah. Pak Irlan juga boleh Pak ikut Pak. Ya, Ya. Provinsi, Kepala LPMP, dan Iya, kepala yang ada di Provinsi Bengkulu boleh ikut. Iya, siap. Boleh ikut ya. kuis ini. Semua yang masih ada boleh ikut. Boleh ada, Iya. boleh ikut. Tanpa terkecuali. Ya, silakan Pak Jarnami. Oke, siap. Oke, tunggu. Kita lanjutkan. Pertanyaannya cuma 10, Pak ya. 10. Oke, 10. Terus, silakan ketik join myquiz.com. Ya, silakan. Di browsing, gunakan Chrome Bapak Ibu atau Mozilla, silakan join myquiz.com. Oke. Join myquiz.com. Join myquiz. Terus sudah ada Bu Aisyah gabung. myquiz.com. Ada join my quiz. myquiz.com. Baru ada Ibu Aisyah ya, Pak Jarnami ya. Ya, sudah ada Bu Aisyah. Nanti Pak Bu Sudah Aisyah, masuk tuh. Bu Helen, Bu Lia. Ya, Bu Helen. Join. Wah, ini sahabat semua ini gabung nih. Sudah ada 4 yang bergabung. Lima. Ketik, Bapak Ibu, gunakan perkataan apapun untuk membuka join myquiz.com. Join quiz. Masukkan kode PIN 7878291. Dapat hadiah 6 orang terbaik dan tercepat. Ikutan door prize. Ada game. Nanti dapat hadiah. Kalau mau ikutin saya. Bapak yang join mulai ya Pak. Johan ya. Oke, siap. Ayo Mbak Puput. Baru ada 16. Ada. Kangen Mbak Put. Good. Kuis dulu. Oh, di sini mati lampu. Untung ada UPS. Aman. Oh, Apa anunya tadi? Pertanyaannya. Udah mulai gamenya, Pak? Belum. Sabar. Baru ada 23. Oke. Ada 23. Kita di room ini ada 8
ya. Aduh, kuis. Oh iya, 85. 85. Silakan Bapak Ibu gunakan perangkat apapun untuk membuka dengan ketik joinmyquiz.com dan masukkan gamenya 782981. Baru ada 9. Kita tunggu menit lagi ya. 30. 10. Ada 84. Setidaknya setengahnya Bapak Ibu yang bisa joinmyquiz.com. 31. 32. 32. Oke, 32. Berarti kita lihat gabung sini ya? Masuk kan? Ada Muska Warrior. Wow, Muska Warrior. Laptop. Sini lah. Boleh. Apa pertanyaan? Pertanyaan kita sama belajar nanti. Tidak jauh-jauh Pak. Apa yang saya presentasikan tadi, itu semua ada di apa yang saya presentasikan. Fitur utama, fitur pendukung, kemudian rumah belajarnya gitu. Oke. Ini username CCTV, Pak. Tapi Bapak harus download aplikasi dulu. HP mana yang nggak di-install. Jadi Bapak bisa mantau dari HP. Oke, 35. Ini aja. 35. Di sana. Kan Bapak Ibu joinmyquiz.com, masukkan caranya, ketik di browsing Bapak Ibu di Chrome di HP ya, di HP masing-masing di Chrome, ketikkan joinmyquiz.com, quiz.com. Sudah itu Bapak Ibu enter atau buka join kemudian quiz-nya akan membuka, kemudian di sana diperintahkan masukkan kode permainannya dengan 78291. Kan kemudian masuk sebuah game. Masuk game akan ditanya, nama quiz kamu adalah, masukkan nama Bapak Ibu. Udah. Masukkan nama, kemudian mulai game. Nah, nanti silakan Bapak Ibu mulai game. Nanti akan masuk dalam bot ini ya, akan masuk dalam bot ini. Ini live Bapak Ibu ya, live Facebook. Jadi bisa melihat di live Facebook saya dengan alamatnya Jarnawi Facebook saya. Jadi kita live. Jadi yang di luar sana bisa menyaksikan siapakah pemenang 6 terbesar nanti yang akan kita kasih refresh dari terus datang kemdikbud.go.id. Oke. Kemdikbud ya, Kemdikbud. Ini ada persatu 50 mulai ya nanti ya, karena yang lain selama menunggu ya. Mungkin ada yang gemetaran hanya untuk ngetik, sabar Bapak Ibu ya. Oke. Nah, sebenarnya permainan game dengan Kahoot bisa menggunakan Quizizz ya. Walaupun kita dari rumah bisa nengok. Ibu saya ada. Jadi kalau kita menggunakan Kahoot nanti kesulitannya soalnya ada di layar. Tapi kalau Quizizz soalnya ada di HP atau laptop Bapak Ibu semua. Ya, soalnya bisa lihat di sana langsung jawab. Jadi di layar kami kelihatan nanti kecepatannya, siapa yang paling cepat nanti nilainya paling besar gitu. Dan ada ini ya. Oke. 42. Kita mulai ya, Pak Bu Sesi. Karena kelamaan. Karena Pak Kadis juga lama nunggu. Udah masuk Pak Kadis? Ya, kita mulai aja, Pak. Udah masuk. Ya. Siap. Oke, siap. Ya. Oke, kita mulai. Bapak Ibu siap ya? 1, 2, 3. Oke. 5, 4, 3, 1. Berikut yang tidak termasuk fitur utama rumah belajar adalah buku selanjutnya, laboratoriumnya, itu memang soal. Yang baca mana jauhnya? Klik aja, klik deh. Pilih 1, 2, 3 diklik.
Musiknya mainkan. Ini siapa yang cepat ya Pak Janawi ya? Iya, siapa yang cepat itu yang menang. Tuh, Tangannya papan peringkat, Mau belajar. cepat dia yang Peringkat. langsung keluar. papan peringkat menjawab terus naik turun. Ada Heri Marlinda, ada Di mana saja yang sampai Karena dia ke dalam, Pak. Ke dalam. Sinyalnya. Iya, kok putus. salah. Apalagi sore ya. Fitur pendukung rumah belajar. dua. Salah juga. Yang Google lagi. Ini rumah belajar yang tepat adalah belajar di Waduh, cepet ya. Belajar teman-teman. Wah, naik turun. Alah, Rek. Gambar di atas merupakan fitur anak jelajah angkasa, sumber digital, DSE, pengembangan keprofesian berkelanjutan. Apa sih? Udah. Udah selesai. Ikut game, Pak. Suruh join. Tapi mungkin karena punya Sudah. Versi video pembelajaran dapat di-download adalah udah pertanyaan ya. Udah mulai, Pak. Mengerti. Di grup-grup. Mengerti. langsung. Kita Itu semua belajar yang berisi video pembelajaran yang dapat apa peringkatnya jadinya? Enggak, Oke, udah. siap Mbak Epi. Akhir Pak. game ya. Akhir game nih. Oke. Akhir game ya, siap. Ya kita hitung ya Pak Repi. Mbak Epi, siap. Mengikuti pelatihan dalam Oke, kita mulai dari 3 ya. Ya. Iya, Bang. 10. Lindawati, Kak. 3, Ah, Banyak yang ikut, Pak. mana nih? akhir game siap. Tiga. Kita dari pemenangnya. login menu ini diarahkan pada Iya deh. fitur 1, 3, 2, 1. Yep. betul. Lindawati. Akhir game. Oke. Oke. Habis. Sudah. Gamenya sudah berakhir. Oke. Banyak juga yang salah. Ini udah tahu ini tadi maknya Ya kan? Lindawati. Oke. Kan waduh tamu tadi ini. Pemenangnya siapa nih? Pak Repi plus pemenangnya adalah ada Lindawati. Betul semua. Benar sih. Ada Helen. Dari mana? Dari mana? Nggak tahu kita dari mana ini. Hanya yang salah. Atau Kalau Ibu ini dari Bengkulu Tengah ini Ibu. Oke, nggak apa-apa. Nah, Ya, Lindawati, dari Urutan kota berapa? Bengkulu Tengah. Lindawati dari kota Bengkulu Ibu. Oh, Bengkulu nih, kata Bengkulu. Ada Bintang. Lindawati. Ada oke, Bengkulu. Budaya. Bengkulu. Ada nih Seribu. Stella. Ada Robiatul Kota. Mana Oke. nurunkannya? Nurunkannya? Nengok ranking kita. Bapak Oke. Ada 6. 48. ada Dam. Papan Apa? Kalau tambah 4 gimana? Tambah 4, Pak Janawi. Tambah ini dari 10 orang ya Tambah Bu. ya? 4. Ditambah. Tambah. Tambah 4 ya?
Iya, boleh 10 orang lah. Orang, Pak. ya. Ya. Oke. Oke. Ini Tambah transfer 4, 10 Pak. orang. Ya. Hadiahnya berapa, Bu? Bu Sesi? Iya, hadiahnya Bu. Ada berapa nih, Bu? Hadiahnya naik haji apabila mampu. Oke. Baik Bapak Ibu, menyediakan nanti Bapak Ibu sudah screenshot. Jadi mohon hubungi kami sebagai DRB nanti atau Bu Sesi atau gimana ya biar efektifnya ya. Soalnya nanti minta nomor HP Bapak Ibu, kemudian asal Pak Repi, dengan Pak Repi saya asal sekolahnya, karena nanti kami akan memberikan masing-masing setiap pemenang adalah pulsa 50.000 untuk 10 orang pemenang. Ya. Pemenang mendapatkan Iya. Awalnya cuma 6 Bu ya, 10 orangnya dari Pusdatin, tapi hari ini ditambah 10 orang sudah dapat. Bunda Sadah nambahi menjadi menang dari iya, nggak apa-apa. Kita tambah ada pokoknya 10 ya. Oke, boleh 10 sampai ya? 10. Oke, siap, gampang itu ya. Oke, siap. Terima kasih Bu Sada dan terima kasih kawan-kawan semua. Terima kasih Pak Kadis, Pak Ketua LPMP, kemudian Pak Kadis di Dikbud, kawan-kawan yang ada di Diknas Provinsi dan di LPMP. Luar biasa nih. Bahagia dengan ulang tahun yang ke-9 Rumah Belajar. Oke, kemana ke Bu Sesi? Ya, terima kasih Pak Janawi. Kita sudah mendapatkan 10 pemenang. Awalnya hanya 6, ditambah menjadi tambah 4 jadi 10 dari Ibu Sada Ridwan. Terima kasih Bu untuk Provinsi Bengkulu. Tiba kita pada akhir acara seminar virtual sajian pembelajaran Duta Rumah Belajar. Ikut Rumah Belajar ke-9. Mohon kesediaan Ibu Sada Ridwan selaku PTP Pusdatin Kemdikbud untuk menutup seminar virtual sajian pembelajaran Duta Rumah Belajar edisi HUT. Siapa Pak? Belum langsung hari ini. Masih anak. Ibu Sada Ridwan. Pak, anu juga kalau lagi anak. Coba Pak, coba ini Pak, coba lagi. Iya, terima kasih. Saya sudah tidak mendengar lagi, sebetulnya sudah putus-putus. Nggak apa-apa ya? Di sana masih mendengar suara saya? Sangat jelas. Masih. Hilang suara? Oke, makasih. Sementara saya sendiri sudah putus-putus. Iya. Kegiatan hampir diakhiri. Kita masuk ke sesi terakhir, itu penutupan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu, Bapak Kepala LPMP Bengkulu, Bapak Kepala Dinas Kabupaten Kota, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota se-Provinsi Bengkulu atau yang mewakilinya, teman-teman Duta Rumah Belajar yang hebat, teman-teman sahabat, para sahabat rumah belajar yang hebat-hebat juga, Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita sudah bisa mengikuti kegiatan seminar dalam rangka HUT Rumah Belajar yang ke-9. Semoga apa yang kita lewati ini, yang kita lakukan ini ada manfaatnya, terutama bagi pendidikan di Provinsi Bengkulu. Dan khususnya rumah belajar mudah-mudahan berkontribusi besar bagi peningkatan kualitas proses pembelajaran dan hasilnya. Amin. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita sudah melewati masa pandemi dengan segala permasalahannya, yaitu pembelajaran yang dianggap sulit, yang dianggap membosankan, namun insya Allah dengan kita melek IT atau TIK, dengan meleknya kita untuk berinovasi, semua akan dapat terlewati. Dan alhamdulillah, akhirnya kita hampir pada ujung kegiatan. Salam dari Kepala Pusdatin dan
mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah berkontribusi dan berpartisipasi pada suksesnya kegiatan seminar ini. Insya Allah Provinsi Bengkulu akan terus maju, akan menyusul dengan duta rumah belajar sebelumnya. Dan kita juga beri apresiasi untuk para duta rumah belajar yang sudah menginisiasi kegiatan ini. Kegiatan ini tercipta atau terselenggara karena inisiatif mereka. Dan di ujung akhir, saya mengucapkan salam rumah belajar. Di mana saja kita belajar, kapan saja kita belajar, dengan siapa saja kita belajar. Dan yang baru, belajar dari rumah karena ada duta rumah belajar. Belajar dari rumah tidak membosankan karena ada kontribusi duta rumah belajar yang terus bekerja sama berkolaborasi dengan semua pihak, baik dengan Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu, Dinas Kabupaten Kota, serta tim dari LPMP Bengkulu. Dan perlu saya informasikan jumlah PTP di Provinsi Bengkulu sudah bertambah. Itu yang sebelumnya dari BP Paudikmas belum ada, saat ini sudah ada. Mereka akan siap bekerja sama, akan bisa melayani, akan bisa memfasilitasi teman-teman dari kelompok PK, PAUD, dan paket A, B, dan C, insya Allah. Maka mari kita terus bekerja sama, berkolaborasi. Sukses untuk kita semua, terutama pendidikan di Provinsi Bengkulu. Amin. Terima kasih. Dan akhirnya saya akhiri dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Ya. Dan dengan membacakan hamdalah bersama-sama, alhamdulillah. Kegiatan ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu, sehat selalu, sukses selalu, dan selamat jalan. Salam rumah belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adis. Terima kasih Unda. Terima kasih Pak Johan. Sama Pak Repi. Sukses selalu rekan-rekan. Alhamdulillah. Ya. Di Nasional. Ya. Ini sudah rame di pusat. Rata-rata sudah berakhir juga. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Resi. Terima kasih Ibu Sada. Rangkaian acara demi acara seminar virtual. Sajian pembelajaran Duta Rumah Belajar edisi spesial HUT Rumah Belajar ke-9 sudah dilakukan dan berjalan dengan lancar. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat bagi kita semua. Apabila saya selaku moderator ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Bu Tuti ada, ikut ini juga. Ikut Pak. Hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, iya. Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama. Oke. Sama Pak Repi. Mau ciadun lah Pak Wahyu dah. Pak Kadis, makasih ya, Pak Johan. Sama-sama. Pamit semua. 1, 2, 3. Terima kasih Pak. Ya, Pak Kadis siap. Nama-namanya ya, jangan lupa ya. Ada siap. Yang 10 orang. Yang Pak Nawis. Makasih Pak Johan, makasih banyak Pak. Terima kasih banyak. Sisi. Ya, sama-sama. Ya, kasih banyak. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Pak. Ya, Sampai jumpa lagi. Kawan-kawan. Iya Pak. Pak. Terima kasih banyak ya kebersamaannya. Pesan nih Pak Eri ya. Ya, terima kasih Unda. Bu Tuti. Iya Pak, makasih. mohon izin untuk pemenang itu baru ada 7 yang mengirimkan data. Mohon untuk Iya, Mbak Tuti. Iya Bu, nggak menang ini tadi. Kebersamaannya. Baik. Menang ya. mohon kepada peserta untuk mengirimkannya secara pribadi.
ganti pulsa untuk kuota. Ada kuota. Yang nomor apa pemenang selanjutnya ini belum sebutin siapa Pak Repi. Pak Irlan Menangkan kita di bawah aja, Pak Irlan. kan baru batas berapa orang tadi kan? 10. Ada 10 ya. 10. Saya pasang 11 itu. Ada yang nawar Pasang 11 Bu. dari 6 menjadi 10. Oh, Pak Irlan mau nambahi itu Pak Epi. Oh gitu. Sama jadi 40 lah. Ke 11. Ya oke, Pak. Baik, izin live Bapak Ibu. Makasih banyak Pak Eri, Ibu Sada, Ya. Pak Nami, Pak Revi, Ibu Tesi. Iya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, para program kerja ya. Ya, waalaikumsalam. Untuk Bapak Ibu penang kuis, ini baru ada 7 orang yang mengirimkan data. Diharapkan dapat mengirimkan nomor HP dan asal sekolahnya. Kalau perlu saya bacakan, pemenang 1 itu Bu Lindawati, yang kedua Helen, yang ketiga Bintang, yang keempat Rabiatul Audia, yang kelima Kenny, yang keenam Eri Marlinda, yang ketujuh Dian Nova, yang kedelapan Yuningsi, yang ke-9 Rizu, yang ke-10 Ibu Asia. Terima kasih untuk bagi yang belum mengirimkan data. Mohon Itu biodata untuk sertifikat sudah belum? Kalau Coba biodata, diinformasikan untuk sertifikat, Sudah untuk, Bu, kita udah dikasih tadi Bun. untuk persyaratan sudah semua ya. Oke. Ya, mudah-mudahan sertifikat nanti segera melayang kepada yang bersangkutan. Oke. Bu Sob belum Saya karena Pak Eri keluar. Kabar besar. Terima kasih Ya, ya, terima Ibu kasih Sada. semuanya. Izin. Oke, terima kasih, Terima terima kasih. Oh iya Pak. Kang Jarami, selamat Ya. sukses izin ya. Oke, Iya. Pak. Oke, Pak. Makasih banyak, Pak. Ya, assalamualaikum. Salam. Pak Kadis dengan Pak Kepala LPMP sudah biodatanya ya? Kan nanti ada administrasi. Oh Jadi ya, nanti ada kita- dari nanti saya minta sama Bu Sopri sama ini, sama Bu Tuti nanti saya mintakan nanti. Oke. Bu Sada. Bu Sada. Ibu. ya, iya, Mudah-mudahan ada duta rumah iya belajar. gimana? Mudah-mudahan tahun 2020 ada terpilih duta rumah Iya, belajar Ibu Sopti ya? SMK ya Bu, SMA dan SMK Iya, belajar. halo. Aduh. Oh iya, Karena yang selama si lewat WA ya komunikasi. ya oke. Ya. Suaranya nggak kedengaran. Nggak dengar ya Bu. Suaranya nggak kedengaran. Itu punya Pak Eri itu belum mati itu. Lewat WA nanti. Ya, makasih ya Pak. Iya, belum. Ya, makasih. Iya, makasih Bu. Ya, Terus, ini siapa nih dengan Pak Eri ini? staf beliau. Oh, tetap beliau ya. Oke, oh udah keluar. Oke. Iya, ada senior kita ini Pak Repi, ada Pak Suhardiman ini. Oh gitu. Ada Pak Suhardiman. Ya, saya lagi rekap dulu sebentar, ngecek siapa yang belum masuk. Jadi total berapa peserta? 84 tadi, Bu. Sedikit ya, di tempat lain sampai ratusan. Ya, saya udah cek juga ya. Kayaknya sinyalnya ini kan. Yang daftar berapa, Mas? Daftar hampir 200-an itu, Bu. 200, Bu, daftar. Ya. Iya. Banyak yang nggak bisa link ya. Nggak ada, banyak yang nggak bisa join karena sinyal kayaknya. Nanti 4 orang dari saya itu. Oh, siap, Bunda.
Hebat ya, Pak Kadis, Ketua LPMP bisa hadir. Bobi Buddha sadanya mantap nih. Pengalaman. Unisi, ya, Unisi. Oh, 2 jam 14 menit kita pelaksanaan kita tadi. Oh, lupa saya. 2 jam 14 menit. Lebih ya.